Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membaca surat Al-Zalzalah dan tafsirnya, sehingga senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita ini bisa berjamaah salat Isya bersama-sama di Mushola An-Nur ini. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan bajungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia yang yaumul qiyamah. Bapak Ibu sudah sering saya hormati, surat Al-Zalzalah itu mengisahkan tentang kejadian daripada akhir zaman, yaitu yang namanya hari kiamat. Perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman berarti harus mengimani adanya hari akhirat, gitu ya. Jadi kalau kita ingat kembali kepada rukun iman yang 6, di saat Nabi kita ini ditanya oleh seseorang yang saat itu belum dikenal oleh para sahabat, yang mana Rasulullah bersama dengan para sahabat yang lain sedang bermajlis ilmu seperti ini, didatangi oleh seorang yang belum dikenal oleh sahabat, tapi Rasulullah ngerti itu siapa yang datang, yaitu bertanya kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, mal iman, apa itu yang disebut dengan iman itu, ya, apa yang dimaksud dengan iman itu? Maka iman itu adalah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini menjadi dasar kenapa di dalam ajaran kita, agama Islam ini, yaitu ada yang namanya rukun iman. Kalau kita kenal rukun iman jumlahnya ada berapa? 6. Kalau rukun Islam jumlahnya ada 5, gitu ya. Jadi kita harus tahu. Ya, tapi kalau dalam hadis ini yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, karena ini adalah seorang, atau istilahnya sosok makhluk yang hadir di hadapan Rasul ini, yang belum dikenal oleh para sahabat, adalah malaikat Jibril yang berubah wujud seperti manusia biasa. Dari dasar hadis ini maka kita bisa memahami bahwa makhluk yang namanya malaikat ini atas izin Allah dan dikendali oleh Allah, maka bisa berubah wujud seperti apa? Manusia biasa, ya, seperti kita ini. Makanya orang-orang tua kita dulu sering beri nasihat, ya, kalau ada orang yang mungkin kita melihat dia adalah secara pakaian atau secara wujud fisiknya kelihatannya mungkin sederhana biasa, gitu ya, atau mungkin bahkan di antara mereka ada yang meminta-minta dan seterusnya. Orang tua kita itu dulu kan tetap memberi nasihat, tetap harus kita kasih, kita beri, karena nggak tahu, boleh jadi itu adalah malaikat, gitu ya. Itu ajaran-ajaran leluhur kita, nenek moyang kita, khususnya di Jawa itu ya, Jawa dan sekitarnya, ya, Sunda, ya, dan semuanya itu. Jadi ini adalah ajaran leluhur, ya, yang mana berdasarkan hadis Rasul sebenarnya bahwa sosok makhluk yang namanya malaikat ini bisa berubah wujud seperti manusia. Makanya kalau kita lihat, ada yang mengatakan juga ini adalah sebagian orang yang waskito, ya, yang istilahnya mengetahui yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Kenapa Masjidil Haram itu senantiasa penuh, ya, adanya orang yang beribadah, yang tawaf, ya, kecuali kemarin pada waktu pandemi, ya. Itu bisa jadi yang ikut tawaf itu tidak hanya sekedar manusia biasa, boleh jadi juga makhluk lain selain manusia tapi berwujud manusia pada saat itu, yaitu terdiri dari malaikat. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, yang namanya Ka'bah itu kan bangunan pertama yang dibangun, ya, di bumi ini,
yang awal sejarahnya, seingat saya itu terutama adalah Hajar Aswad itu ya. Itu menjadi tanda tempat di mana malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau di langit tinggalnya para malaikat itu sudah dibuatkan oleh Allah untuk berkumpul untuk beribadah, namanya Baitul Ma'mur ya, gitu ya, di langit itu. Kemudian kalau di bumi itu malaikat yang di bumi ini kemudian minta mohon kepada Allah, ada tempat juga yang sentralnya untuk beribadah. Manusia belum dicipta saat itu, yaitu maka Allah hadirkan yang namanya Ka'bah itu ya, atau istilahnya Hajar Aswad pada awalnya, sehingga para malaikat yang di bumi ini kemudian melakukan amal ibadah atau istilah tawaf, memuji pada Allah Subhanahu wa taala ya di dekat Ka'bah Mukarramah itu. Jadi kembali kepada hadis tadi bahwa malaikat ini berubah wujud manusia biasa dan tanya kepada Kanjeng Rasul, salah satu pertanyaannya adalah mal iman, apa itu iman ya. Iman itu kata Rasulullah antuk minabillah, yaitu engkau wahai saudaraku mengimani Allah adalah sebagai Tuhannya. Jadi engkau mempercayai, meyakini adanya Allah Ta'ala. Kemudian wa malaikati, dan engkau juga percaya, meyakini, yaitu Allah menciptakan sosok makhluk yang tidak nampak, yang senantiasa ada di sekitar kita, yaitu para malaikat ya. Wa kutubi, juga engkau percaya, yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya di muka bumi ini, kitab samawi, untuk petunjuk umat manusia ya, supaya selamat dunia dan akhirat manusia itu. Maka Allah turunkan kitab-kitabnya melalui para hamba-hamba yang terpilih, itu adalah para nabi, para rasul yang telah diutus ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian warusulihi, dan engkau juga beriman, yaitu percaya adanya para rasul ya, yang diutus untuk membimbing umat manusia, mengajak umatnya menyembah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik, menjauhi sesembahan selain Allah ya. Kemudian awal yaumil akhir, yaitu percaya kepada di akhirat. Nah, yang nomor 6 ini yang amalannya yang susah itu, nomor 6 ini Pak, apa itu? Wa tu'mina bil qadari khairihi wasari, percaya, mengimani adanya takdir Allah Ta'ala, yaitu baik maupun buruk. Nah, kita ini harus kembali kepada rukun iman ini, utamanya tadi rukun iman yang ke-6. Karena kita lihat di masyarakat kita ini, ketika mendapatkan satu kenikmatan, mudahlah kita ini senantiasa ingat Allah ya, bersyukur pada Allah gitu kan. Tapi kemudian yang jadi masalah itu ketika diuji dengan cobaan untuk menjalankan amal ya, apa Pak, kalau diuji itu sabar, itu kan beratnya bukan main ya, sabarnya itu beratnya bukan main. Apalagi kemudian repotnya sebagian manusia yang imannya sedang lemah itu malah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Apalagi kemudian ngresulo nih Jawa-Jawa nih, bahasa Indonesia nya apa? Mengeluh. Piye to Gusti Allah ki wong aku ya wis ibadah, wis salat, wis sedekah, wis amal kebaikan, kok isih diuji koyo ngene. Masih diuji seperti ini, begitu beratnya gitu ya. Nah ini makanya mari bahwa saudara yang saya hormati, kita kuatkan ini rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Nah, pada malam hari ini sebenarnya kita bercerita tentang kiamat yang ada di dalam surat Al-Zalzalah. Artinya saya mengajak kepada diri saya dan Bapak Ibu semuanya bahwa kita yakin betul bahwa dunia ini adalah suatu saat akan mengalami yang namanya kehancuran. Dan kehancuran inilah yang disebut dengan hari kiamat. Nah, proses bagaimana kehancurannya, Allah telah menyampaikan, memberitahu kepada kita semuanya di dalam Al-Quran. Dan sudah jelas sekali bagaimana hancurnya dunia itu. Beberapa surat ya yang membahas tentang ya kiamat itu, mulai dari surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah ini, bahkan dalam surat Al-Hajj itu ayat 1, ayat 2 itu ada gambaran yang sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Ini saya kutip ini Pak ya, dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Wahai manusia, jadi ayat ini disampaikan kepada semua manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim,
Sesungguhnya kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang kejadian yang sangat besar. Ini ya, surat Al-Hajj ayat 1. Bukti besarnya atau dahsyatnya kiamat itu apa? Yaitu Al-Hajj ayat 2 dikatakan yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin, ya, yaitu ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, yaitu goncangan itu semua ibu-ibu perempuan ini ya yang menyusui anaknya itu akan lalai terhadap anaknya itu, yaitu kullu murdiatin amma ardoat gitu ya, itu sampai lalai itu. Jadi ketika menyusui anaknya sampai lalai saking dahsyatnya goncangan bumi pada saat itu. Kemudian wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia itu dalam keadaan mabuk, gitu kan? Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ya, jadi disaksikan pada saat itu yang namanya kiamat itu adalah manusia seperti mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itulah yang sangat keras. Jadi yang namanya hari kiamat itu seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa kiamat itu ada dua Pak ya, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil apa? Iya, kiamat kecil itu yang musibah-musibah yang menimpa, yang menakutkan. Iya, yang namanya banjir bandang lah, yang namanya itu kiamat kecil ya. Kemudian gempa bumi, kemudian meletusnya gunung berapi misalnya, atau itu semuanya adalah kiamat, tapi kiamat kecil, gitu kan? Nah, kalau kiamat besar itu yang disebut dengan hancurnya dunia dan seisinya tadi. Nah, ini Bapak hadirin rahimakumullah gambaran daripada kiamat ada dalam surat Al-Hajj. Nah, pada malam hari ini kita mencoba untuk membaca dalam surat Al-Zalzalah bagaimana gambarannya. Tapi yang jelas kita lihat beberapa hadis Rasul, utamanya adalah dalam rangka untuk mengamalkan amal kebaikan. Nabi itu ngajari kita, yaitu dengan kalimat mengaitkan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mari kita perhatikan Pak, contoh hadisnya begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormatilah jari apa? Tonggo teparumu, gitu ya, tetanggamu Pak. Jadi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah ini. Itulah syariat Islam Pak, ngajari kebaikan, bagaimana kita ini dalam bermasyarakat pun harus baik dengan tetangga kita. Wujud bukti iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat itu harus hormat atau istilahnya berbaik dengan tetangga. Nah, kalau kita nggak baik dengan tetangga berarti tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi dikaitkan itu iman kepada Allah dan pada hari kiamat. Nah, lanjutan hadisnya gimana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya, gitu ya. Kalau memuliakan tamunya, saya kira itu menjadi adat kita, insya Allah. Bahkan kita kenal warga Indonesia ini sungguh sangat memuliakan tamu, ya. Sampai ibaratnya orang-orang luar itu ketika berkunjung ke tempat kita di Indonesia ini pun juga merasa nyaman dan senang. Begitu senangnya kita ini menghormati tamu. Baik, jadi ketika kita akan beriman atau mewujudkan iman kita kepada Allah dan iman pada hari akhirat, berarti harus berbaik juga dengan tetangga. Nah, yang ketiga ini Pak, ngamalkannya angel itu, apa itu Pak? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini berat ini Pak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Susah ini Pak. Jadi kalau kita ini beriman pada Allah dan hari akhir, ya, dalam bermasyarakat atau bergaul, itu hendaklah kita membiasakan untuk berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, maka kemudian lebih baik apa? Diam. Nah, ini di akhir zaman ini kita perlu hati-hati betul. Ya, kadang-kala kita ini mudah untuk menerima informasi atau
sesuatu yang belum pasti kebenarannya gitu ya, kemudian kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini kadang-kala menjadikan yang tidak tepat ketika kita menilai seseorang atau menilai sesuatu yang belum jelas kebenarannya atau salahnya gitu ya. Jadi kita hati-hati betul. Maka menurut hadis ini berarti ketika kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, ya keluarkanlah tutur kata melalui lisan kita ini yang baik saja. Kalau nggak ngerti lebih baik apa? Diam gitu aja ya, diam. Nggak saya ikut-ikutan untuk memberikan komentar yang belum pasti kebenarannya. Baik, yang saya hormati, inilah kemuliaan ajaran syariat Islam. Makanya begitu banyak ayat-ayat Al-Quran ini yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, supaya kita tahu Pak, bahwa amal ibadah kita atau istilahnya tingkah laku perbuatan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan ya setelah hari kiamat. Kemudian kita dibangkitkan ulang dan diminta untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita lakukan baik maupun buruk. Dan nanti ending atau akhir daripada ayat ini itu juga ada kalimat yang mengatakan sekecil apapun kejelekan kebaikan itu akan dicatat oleh Allah. Ya, bunyi ayatnya apa terakhir itu? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik, Al-Zalzalah kita baca dulu ya. Mari kita baca. Hafal ya. Kalau yang pendek-pendek insyaallah hafal. Kita baca sama-sama supaya kita mendapatkan pencerahan ya melalui bacaan Al-Quran yang kita baca sama-sama. Dari kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, kita perlu perhatikan dari segi tata cara baca Pak ya. Kadang-kala kita itu mengenakan di lagu tapi tidak memperhatikan apa? Bacaan tajwidnya. Biasanya kalau terakhir itu kan dipanjangkan gitu ya. Nah, seperti kita lihat tadi mulai dari zilzalaha yaitu athqalaha, itu semuanya kan panjang ini walaupun dua harakat. Tapi kalau yang ya roh itu enggak panjang Pak, jangan sampai kita baca wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, rohnya di bawah panjang, itu salah ya. Rohnya adalah pendek, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, rohnya itu harus pendek karena tidak ada alifnya, jadi langsung hak ya mati. Baik, Bapak Ibu hormati, masih jalan Pak ngajinya kalau tajwid di musola ini ada. Nah, dia akad tadi apa dia masih rutin ya. Baik, itu tolong diikuti Pak, artinya pembenahan bacaan. Saya aja kalau pas ada ikut namanya itu apa itu tahsin itu Pak, itu dicek sama orang yang hafal Quran itu ya salah juga Pak saya. Artinya apa? Memang kita harus selalu dibenahi terus itu ya. Cara mengucapkan hak misalnya atau dot itu kan susah itu. Ya, mengucapkan kaf ya dengan hamzah ini repot ya. Jadi artinya memang itulah hebatnya kitab suci Al-Quran. Kenapa ditulis dalam berbentuk bahasa Arab? Ternyata huruf hijaiyah itu dari sisi tata cara membacanya saja itu dengan aturan yang jelimet, yang aturan susah begitu. Tapi insya Allah dimudahkan oleh Allah karena memang itu secara fitrah, karena ini adalah kalamnya Allah. Begitu ya, di saat kita belajar juga diberi kemudahan insya Allah. Walaupun kalau sudah usia-usia di atas 45 atau 50 ke atas lah itu nih, seperti anak-anak usia sekarang itu ya beda gitu ya. Baca Qurannya anak-anak sekarang itu saya lihat bagus-bagus nih ya, nafasnya juga panjang-panjang gitu ya. Kalau seusia kita ini kalau dibelajarin lagi itu kadang-kadang mengucapkannya itu susah. Apalagi kalau sudah non sewu ya, giginya sudah mulai ada yang sudah hilang gitu ya, atau mungkin aduh ini
mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu berat sekali. Tapi itulah kenapa sampai Rasul itu berikan nasihat kepada kita dan motivasi ketika kita baca Al-Quran termasuk melakukan ibadah, dan ibadahnya baca Quran itu bukan satu kalimat kita baca, bukan satu ayat yang kita baca, tapi satu apa? Satu huruf, Pak, gitu ya. Makanya kenapa setiap hari kalau saya sarankan untuk diri saya, keluarga saya dan panjenengan semuanya, minimal lah itu pokoknya baca Al-Quran itu ya minimal tapi ya itu satu lembar satu halaman kanan kiri itu, Pak. Nah gitu, jadi kita baca. Kalau saya biasanya berarti 2 halaman ya, 2 halaman itu dalam rangka untuk memberikan pencerahan ke kita. Kalau ada buku terjemahnya atau terjemah Qurannya itu bagus, jadi kita baca Qurannya dulu, kemudian kita renungi mana ayat-ayatnya. Kenapa ayat Al-Quran itu ketika kita baca didengarkan di dalam diri kita pun merasa enak dan nyaman, tapi terjemahannya itu kita renungi maknanya gitu ya, itu insya Allah juga bisa nentremke hati ya, bisa membuat ketenangan hati kita. Karena dalam makalah atau istilahnya syair tentang tombo ati ono 5 itu berarti yang satu itu apa? Moco Quran angen-angen sa maknone gitu Pak ya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sudah baca Quran dan kemudian merenungi makna terjemahannya itu nanti Allah akan ngasih pencerahan kepada kita, dan itu secara otomatis ya, secara otomatis, dan kadang-kadang kita nggak sadar ya, kemudian diingatkan oleh Allah yang melalui bacaan terjemahan tadi itu insya Allah bisa memberikan pemahaman kepada kita, dan itulah kenapa Quran ya sebagai pedoman hidup kita maka penting sekali untuk dibaca dan direnungi. Ya, walaupun kita ngaji nih seperti ini dengan saya istilahnya ya, tapi kan ini 2 pekan sekali jadi cukup lama. Tapi yang harian itu mari kita biasakan, di rumah ada Al-Quran ya, dan juga ada terjemahannya. Baik, Bapak Ibu yang hormati, itulah surat Al-Zalzalah. Kita baca sekali lagi Pak ya, kita baca sekali lagi. Bagi yang sudah hafal jadi tambah mantap hafalannya, bagi yang belum jadinya hafal. Ta'awud lagi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kita terjemahkan berkata apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilati itu digoncang-gancingkan ya. Apa itu al-ardu bumi? Zilzalaha yaitu dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu dan wa akhrajat dan mengeluarkan, yaitu al-ardu bumi. Jadi bumi mengeluarkan athqalaha, barang-barang berat yang ada di dalam bumi gitu ya, keluar semuanya itu. Wa qala al-insan, dan manusia pada saat itu berkata, malah ini apa toh yang terjadi seperti ini, kenapa gitu ya. Yaumaidin, pada hari itu tuhaddisu, buminya itu berkata Pak, yaitu akhbarah, memberikan kabar tentang keadaan bumi tadi. Bi anna rabbaka auhalaha, bi anna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu auhalaha, telah mewahyukan laha, tentang itu kepada bumi. Yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu yasdurun nas, manusia itu keluar ya, astatan artinya keluar dari, ada yang dibangkitkan lah gitu ya. Manusia ini bermacam-macam ya, rob astatan bermacam-macam, liyurau amalahum, untuk diperlihatkan, dipertunjukkan amalahum, amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala, barang siapa yang mengamalkan, yaitu seberat mithqala dzarrah, yang namanya sebiji sawi kalau para kiai dulu, orang tua kiai-kiai kita itu
dimanai yaitu seberat biji sawi yang namanya dzarrah, kebaikan gitu ya, khairon, itu yarahu juga akan melihatnya. Begitu juga kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, yaitu yarahu. Jadi barang siapa yang melakukan suatu kebaikan atau kejelekan ya, yaitu syarran itu kejelekan seberat biji sawi, maka yarah akan engkau lihat wujudnya. Baik, itu kalau kita lihat dari segi mana terjemahan perkataannya. Jadi inti poinnya sebenarnya adalah yang pertama, kita mengimani adanya hari kiamat dengan rentetan peristiwa tadi, dan yang kedua yang perlu kita pahami adalah ternyata di dalam persaksian itu nanti yang menjadi saksi amal perbuatan kita, salah satunya ya bumi, Pak. Bumi nanti akan cerita. Ya, kalau dalam tafsirnya nanti akan kita lihat, bumi itu akan menceritakan tentang tingkah laku perbuatan kita, Pak. Jadi kalau kita ini di dunia, dalam dunia persidangan misalnya, itu kan ada jaksa, ada hakim, ada lagi siapa? Ada saksi itu. Nah, saksi itu manusia-manusia biasa itu yang saksi. Tapi kalau kelak di akhirat, saksinya siapa? Ya diantaranya bumi ini. Atau kalau dalam surat Yasin itu al yauma akmaltu wa yaman nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu ya, gitu. Jadi artinya kaki kita, tangan kita itu nanti menjadi saksi itu. Mereka yang berbicara. Tapi kita ini apa? Nakhtimu ala afahim, ditutup itu mulut kita. Jadi ketika nanti akan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan kita itu, mulut kita ini adalah dikatakan oleh Allah nakhtimu ala afahim. Allah itu akan menutup mulut kita ya, nggak bisa bicara. Yang menjadi saksi apa? Yaitu tangan kita, kaki kita semuanya. Nah, itu artinya adalah perlu persiapan nanti Pak ketika kita menghadap Allah Ta'ala, yaitu bagaimana kita ini ditutup atau dikunci mulut kita, ya tangan dan kaki kita yang akan menjadi saksi, akan berbicara tentang perbuatan kita. Sehingga hadir kita bersama ngaji di malam Sabtu seperti ini, ya niat kita di samping memakmurkan mushola An-Nur ini, tapi juga ibadah Pak ya. Semoga apa yang kita kaji memberikan pencerahan, ditulis menjadi amal kebaikan, dan nantinya insya Allah menjadikan kita bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita baca terjemahnya. Yukhbiru ta'ala amma yakunu yawmal qiyamati wa anal ardo lam zalzilu wa tarjabu wa tarjih. Jadi Allah mengabarkan Pak dari ayat ini, yaitu tentang hari kiamat dan bumi dalam keadaan gonjang-ganjing dan goyang, hatta yaskutu ma'alaiha min bina'in wa alamin, sampai-sampai apa yang ada di atasnya itu istilahnya berguguran, bahkan gunung pun juga akan hancur gitu ya, bangunan-bangunan akan roboh. Nah itu bahasanya kalau kita lihat ya seperti gempa bumi itulah, dan itu sangat mudah sekali bagi Allah Pak ya. Kenapa? Kita ini kan hidup di planet yang namanya apa? Bumi. Sementara bumi ini kan kecil Pak ya. Kalau kita lihat dalam beberapa penelitian itu, yang namanya benda angkasa yang di luar gitu ya, itu kan jumlahnya banyak sekali Pak, bahkan tidak terbilang. Sampai ada yang mengatakan dari Inggris itu siapa ruangnya Pak, itu yang namanya benda angkasa langit itu sejumlah pasir yang ada di lautan, saking banyaknya Pak, bingung gitu ya ngitungnya itu ya. Nah bumi ini kecil Pak. Kalau kita pernah main kelereng Pak, kelereng itu kita ibaratkan bumi. Sementara kita hidup di situ, itu kan sangat mudah sekali itu digonjang-ganjingkan sama Gusti Allah ini, ya sudah kita ini jadi kacau balau gitu. Gitu ya. Jadi itu ibaratnya kita ini adalah yang betul-betul tidak punya daya kemampuan kekuatan ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip tauhid kita, prinsip keyakinan kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan ya kecuali datangnya dari Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Jadi kalimat-kalimat itu sebenarnya Pak, kita perlu ngerti artinya, terjemahnya, supaya maksudnya itu apa itu mudeng dan paham. Ternyata itu menguatkan keyakinan kita. Ya, di saat kita dalam kondisi lemah, di saat kita ini dalam keadaan tidak mampu, ternyata kemudian kita baca itu kalimat hauqalah. Nah, kita kemudian terinspirasi atau istilahnya diberi kekuatan kembali.
yaitu bahwa memang daya kekuatan itu adalah Allah yang memiliki, kan begitu. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi di sini Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita sekalian bagaimana kondisi yaitu yang namanya gonjang-ganjingnya bumi ini. Bahkan ketika saat gonjang-ganjing bumi ini, maka apa yang ada di atasnya itu menjadi hancur, bahkan yang namanya bangunan pun juga luluh lantak gitu ya. Gunung-gunung juga istilahnya bertebaran gitu ya, hancur itu. Fatatul jibaluha, gunungnya itu istilahnya menjadi watu sawitalah, menjadi rata ya, bahkan watu kunuqayan sobsohan la imajabi wala, sampai istilahnya saking ratanya itu tidak ada yang tertutup, tidak ada yang istilahnya tertutupi ya, semuanya tertutupi itu, semuanya tertutup. Jadi artinya betul-betul rata itu bumi ya. Jadi itu diibaratkan oleh ahli tafsir, yaitu betul-betul bumi itu menjadi rata, pegunungan yang ada itu semuanya menjadi hancur semuanya, kan gitu ya. Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha ay ma fi batniha minal amwat wal kunuz, yaitu apa yang ada di perutnya bumi ini ya, semuanya akan keluar, Pak. Akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Terdiri dari apa? Minal amwat, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi mayat-mayat yang ada dalam bumi itu kemudian dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal kunuz juga begitu, juga apa yang ada di dalam bumi, entah itu apa namanya magmanya atau sesuatu yang apa yang jadi, semuanya keluar itu. Itulah gambaran daripada hari kiamat, betul-betul sangat mengerikan. Makanya kita ini ya berdoa, insya Allah semoga tidak menjumpai yang namanya hari kiamat. Kita nggak tahu Pak ya kapan datangnya hari kiamat, tapi kita harus meyakini bahwa kiamat itu ada. Walaupun kita lihat dalam keterangan beberapa ulama itu ya, juga berdasarkan hadis bahwa selama manusia ini masih membaca kalimat apa? Thayyibah gitu ya, masih mengucapkan dan menyebut asma Allah Ta'ala, maka yang namanya kiamat itu istilahnya belum terjadi. Nah, kita lihat misalnya mengumandangkan azan saja Pak. Kalau kita lihat bumi kita ini kan bulat Pak ya, dan dihuni oleh semua umat manusia. Sementara kalau kita lihat di belahan dunia ini dimanapun berada, itu kan umat Islam ada Pak. Artinya saat itulah mereka juga mengumandangkan apa? Azan. Maka boleh jadi kalau kita lihat dalam pengetahuan kita tentang bumi ini, maka setiap saat mesti ada kumandang apa? Azan Pak ya. Setiap saat mesti ada kumandang azan. Karena apa? Selisih waktu antara daerah satu dengan yang lain itu kadang-kadang tinggal beberapa menit saja, beberapa menit gitu kan. Nah, kemudian 10 menit kita misalnya dengan Surabaya atau dengan yang di Jawa Timur kan 10 sampai 24 jam. Kemudian di Jakarta juga begitu. Jadi artinya kumandang adzan itu senantiasa terdengar di muka bumi ini, di belahan bumi ini. Ini artinya apa? Kalimat Allah Ta'ala ya, mulai di situ ada kalimat Allahu Akbarnya, kalimat syahadatnya gitu ya, itu semuanya disebut oleh kaum muslimin ini, dan itulah istilahnya menjaga keseimbangan bumi ini supaya tetap kokoh sesuai dengan peredarannya, takdirnya Allah, sehingga yang namanya kiamat istilahnya belum terjadi. Tapi ciri-ciri akhir zaman yang namanya tanda-tanda kiamat itu sudah dipertontonkan dan dipertunjukkan di sekitar kita gitu Pak ya. Jadi makanya kita harus senantiasa untuk bertobat ya Pak kepada Allah Ta'ala, tobat dan nasuha ya, minimal kita perbanyak bacaan apa? Istighfar gitu Pak ya. Istighfar tidak hanya sekedar selesai sholat saja, tapi juga setiap saat kita senantiasa ingat Allah dengan memperbanyak bacaan istighfar ya, karena inilah yang akan menghapus Pak kejelekan-kejelekan kita, yang akan menghapus dosa-dosa kita, supaya kebaikan-kebaikan ada yang kita miliki. Baik, jadi wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah akan mengeluarkan itu dari dalam bumi ini athqalaha, apa saja yang ada di dalamnya. Ya, jadi semua yang apa komponen yang ada dalam bumi dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insan idza ra'a ma'aha minal amril 'adim musta'liman. Jadi saat itu ketika manusia kemudian berkata, saat melihat apa yang terjadi, yaitu perkara yang besar tadi, kemudian berkata itu, apa perkataannya? Malah ayusya'in ardulaha, apa ini yang terjadi
ya, apa yang ada pada bumi ini terjadi apa, ini ada apa, kan manusia pada tanya itu. Nah, yauma idzin tuhaddisu al-ardu, yaitu pada hari itu yang namanya bumi itu berkata, akhbaroha itu mengabarkan kepada manusia tadi, ay tashhadu 'alal 'amilina bima 'amilu 'ala dzahriha min khairin wa syarrin. Maksudnya bumi itu di sini tashhadu artinya adalah mempersaksikan alal amilina kepada orang yang berbuat bima amilu terhadap apa yang diperbuat ala dzarriya di atasnya bumi. Jadi bumi itu akan mempersaksikan, menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia yang ada di atas bumi ini. Menceritakan apa? Min khairin wa syarrin, yaitu menceritakan dari sesuatu kebaikan dan kejelekan yang dilakukan oleh umat manusia tadi. Jadi buminya itu akan menyampaikan, itu akan cerita itu. Nah, fa innal arda min jumlati syuhudil ladzina yashhaduna 'ala ibadi bi 'amalihim. Jadi yang namanya bumi ini termasuk daripada satu saksi, ya, di antara beberapa saksi yang ada, terutama adalah mempersaksikan adanya hamba-hamba Allah dengan amal-amal mereka. Jadi yang namanya bumi kalau sudah menceritakan amal kita, entah baik atau buruk, jadi ya tidak menipu, beda dengan kita manusia yang kadang-kala apa yang kita ucapkan itu dengan apa yang kita lakukan itu nggak pas, atau artinya biasanya manusia itu adalah melakukan suatu perbuatan yang namanya menipu. Tapi kalau yang namanya bumi, ya, yang namanya mulut sudah ditutup nanti, ya, itu semuanya adalah benar saksinya itu. Dzalika bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya pada saat itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhanmu, auhala, telah mewahyukan kepada bumi. Apa itu bentuk wahyunya? Wa amaroha an tukhbira bima amila 'alaiha, yaitu memerintahkan. Jadi Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengabarkan apa yang dilakukan oleh manusia itu di atas bumi tadi. Fala ta'sili amri, dan bumi itu tidak pernah bangkang, Pak. Bumi itu tidak pernah istilahnya bermaksiat atas perintahnya Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada bumi ini akan dijalankan bumi, ya. Jadi memang semua makhluk itu, Pak, semua makhluk itu diperintahkan oleh Allah manut semuanya, kecuali makhluk yang diberi hawa nafsu, yaitu apa? Manusia dan jin. Makanya dua makhluk inilah yang nantinya diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau yang lainnya enggak, Pak. Yang namanya binatang itu, apalagi kalau kita lihat, ingat korban kemarin jenis sapi, kambing, domba disembelih, selesai sudah, dia nyawanya sudah kembali sama Gusti Allah, tidak ada pertanggungjawaban itu, ya. Tapi kita manusia akan diminta pertanggungjawaban karena kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan diri kita ini, ya, ada cobaan di hidup ini, yaitu diberi hawa nafsu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Dzariyat, yang diwajibkan beribadah kepada Allah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak hormati, yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu manusia itu yasdurun nas, yaitu manusia keluar min mauqifil qiyamah khina yaqdillahu bainahum. Jadi saat itu supaya di hari kiamat itu manusia keluar semuanya, yang mana Allah akan apa istilahnya, yaqdillahu bainahum. Jadi Allah akan menetapkan, memberikan ketetapan, ya, di antara mereka. Dan manusia keluar itu adalah ashtatan, ay farqan mutafawitaini. Jadi artinya adalah berbeda-beda manusia satu dengan yang lain. Ketika nanti sudah dihidupkan kembali dari muka bumi ini, bagaimana orang-orang beriman itu terlihat wajahnya ceria, terlihat wajahnya itu riang, gembira, dan bercahaya. Beda dengan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala, maka wajahnya pun gelap istilahnya. Artinya apa? Tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa dikeluarkan dalam keadaan yang berbeda-beda tadi? Yaitu liyurau a'malahum, akan diperlihatkan, Pak, amal mereka. Liyurihumullahu ma'amilu minal hasanati wasayyi'at. Jadi Allah akan mempertunjukkan, Allah akan bertontonkan apa yang dilakukan manusia tadi minal hasanat wasayyi'at, dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk.
wa yarhum jazaahum mauqifan, dan Allah juga akan memberikan jaza, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan kepada manusia ya. Ketika melakukan kebaikan, balasannya adalah juga kebaikan, tapi ketika menjalankan kejelekan maka hukuman yang akan diterimanya. Sehingga ayat ini ditutup dengan kalimat apa tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa Pak melakukan yang namanya kebaikan seberat biji zarah, seberat biji sawi, sekecil apapun itu kebaikan, itu akan dipertunjukkan, akan diperlihatkan, jadi akan menyaksikan. Begitu juga yang namanya kejelekan yang kita lakukan, itu pun juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disinilah maka Allah akan memberikan pahala, akan memberikan cahaya jaza istilahnya kepada orang yang berbuat baik, tapi akan memberikan siksa bagi orang yang melakukan kejelekan. Dan ingat Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi kesimpulan pada malam hari ini ketika kita bahas surat Al-Zalzalah, yaitu kebaikan yang kita lakukan mari kita dasari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena dengan keikhlasan itulah yang dikatakan ayat ini itu betul-betul terjadi. Artinya apa? Kebaikan itu akan dicatat jadi baik ya. Tapi kalau keikhlasan tidak ada pada diri kita, itu walaupun kita sudah menjalankan kebaikan, boleh jadi ya itu tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita harus yakin Pak, ternyata kebaikan yang kita lakukan itu pun juga akan kembali kepada diri kita. Kebalikannya kejelekan pun yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita. Dan prakteknya tidak hanya nunggu di akhirat, di dunia ini pun juga akan ditampakkan Pak ya. Makanya kemudian tadi saya sempat baca itu tafsirnya Pak Muhammad Abduh itu. Beliau ini kan ulama kontemporer Pak, hidup pada abad ke-18 ya. Jadi artinya kenapa ada kebangkitan itu di dunia Islam, itu salah satunya kan karya-karya para pembaharu dunia ini. Di antaranya ada Muhammad Abduh ya, Jamaluddin Al-Afghani ya, itu tokoh-tokoh dunia. Kemudian Muhammad Iqbal yang ada di Pakistan gitu ya. Itu setelah istilahnya mulai ada keterpurukan di antara umat Islam di seluruh dunia. Kemudian bangkit lagi itu kan setelah ada para mujahid, para pembaharu dunia ini. Kemudian saya di rumah itu ada itu tafsir menurut Muhammad Abduh, yaitu khusus juz amma itu. Ternyata beliau kemudian menganalisa bagaimana kalau orang-orang sekarang ini ketika dia tidak beriman tapi berbuat baik gitu kan. Dalam tulisannya beliau mengatakan ya Allah pun bijaksana, ternyata tetap memberikan kebaikan pula walaupun masih berada di dunia. Kalau di akhirat ya wallahu alam. Kalau menurut keyakinan yang kita pelajari, orang yang akan menerima kebaikan di akhirat itu adalah dia harus beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Bagi yang tidak mengimani adanya Rasul akhir zaman, maka apa yang dilakukan kebaikan yang di dunia ini istilahnya tidak sampai kepada di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu mari kita betul-betul amalkan kebaikan yang ada, karena kebaikan ini kita dapatkan tidak hanya kelak di akhirat, di dunia ini pun juga akan mendapatkannya gitu ya. Sing sopo nandur bakal ngunduh ya, barang siapa menanam pasti menuai gitu ya. Man yazra yaksud istilahnya. Demikian bahasa yang saya hormati. Semoga Allah memberikan pencerahan pada kita segalanya dan memberikan pemahaman kepada kita untuk mengamalkan surat Al-Zalzalah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.